Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Buya mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah. Kemudian di sini tahun gajah pada tahun gajah. Ya. Di sini pada tahun gajah ini banyak versi. Di antaranya ada yang mengatakan 25 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Ada juga 35 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Artinya tahun gajah ini masih boleh dikatakan masih dalam tahap kira-kira. Tapi yang tepat kayaknya pada tahun 571 Masehi. Seperti itu Buya. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini kurang pas. Gimana menurut pandangan Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini begini. Kenapa jadi tidak sepakat menyebutkan tanggal lahirnya seseorang dulu? Karena waktu Nabi hidup belum ada tahun Hijriyah. Paham enggak? Belum ada tahun Hijriyah. Baru dibuat kemudian berdasarkan istihad Sayyidina Umar. Ditetapkan bahwa sejak Nabi hijrah itu dihitung tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Nah, Nabi lahirnya sebelum hijrah. Emangnya menghitung tahun ke belakang gampang? Paham gak sih? Namanya gampang itu urusan. Dia pasti. Apalagi itu Kanjeng Nabi lahirnya kapan? Orang Arab banyak yang baru hanya beberapa orang yang bisa menulis. Hurufnya juga masih terbatas 15 huruf. Belum ada kertas, belum ada apa. Ditulis juga pakai pahat, pakai palu, di pelepah-pelepah forma, di batu-batu. Saya yang lahir abad ke-20 saja. Sehari apa saya lahir, tahun apa juga. Tanggal embu, bulan kelalen, tahun ngerti. Iya, jadi lahir saya juga hanya perkiraan saja, tanggal 2 bulan 2, 48. Itu persisnya. Tapi kalau hari Sabtu pasti, karena ibu masih ingat, dulu anak-anak lahir itu pakai areng, nulisnya di tembok. Kadang-kadang lupa, dilapus, dilabur lagi, hilang udah, lupa. Apalagi Nabi tahun 571. Saya kira yang riset juga mungkin banyak yang tanggal lahirnya ngejelaskan, betul nggak? Ya sudah nggak aneh, udah nggak ada masalah. Yang penting kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu apakah makhluk fiktif, apa makhluk realita? Ada nggak orang yang Muhammad tuh? Atau hanya cerita dongeng? Ya sudah selesai. Kalau Anda yakin itu betul-betul ada, sudah selesai. Bisa. Nggak ada satu persyaratan kamu harus tahu lahirnya tanggal sekian, kan begitu soalnya. Nah itulah ya, karena yang menuliskan sejarah Nabi itu namanya pertama-tama itu Ibnu Ishaq. Itu sekitar 200 tahun setelah Nabi meninggal. Ya kan? Ya sekarang saja peristiwa besar di Indonesia yang namanya Gestapo G30S KI sampai sekarang masih menjadi masalah, belum selesai. Yang sudah ada mesin tik, sudah ada listrik, sudah segala macam, apalagi dulu yang belum ada apa-apa. Paham nggak kira-kira? Ya, karena dalam penulisan sejarah itu ada hal-hal yang harus kamu ketahui, ada berbagai macam kepentingan, betul nggak? Dan sejarah yang menulis adalah yang menang. Jadi yang benar siapa? Yang menang. Yang salah siapa? Yang kalah. Sampai ada buku sejarah nasional, tulisannya Menteri Pendidikan Nugroho ya, 8 jilid ya, 8 jilid sejarah nasional.
saya dapat tidak ada sebesar itu, tidak ada kalimat Soekarno. Satu kata pun nggak ada. Kok bisa terjadi? Kok bisa hilang sih? Ya kan, berbaca tuh. Dia tuh kan, dia itu sejarah. Jadi artinya, bahkan ini saya sedikit mitos ya. Terkadang kita mendapat intuisi dari Allah langsung. Saya yakinnya tidak begitu, begini. Ya, pada saat pikiran kita sedang jernih, enggak begitu begini. Tapi yang nanti akhirnya tidak bisa dijadikan alat bukti dong di persidangan. Karena itu intuisi sih. Seperti mimpi, itu nggak bisa jadi dalil. Menurutnya, karena saya mimpi nggak bisa dong.